Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika politik semakin menghangat dan mulai sebagian menyebutnya agak panas pasca penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate yang juga sekjen dari Partai Nasdem sebagai tersangka. Ya, nah ada banyak spekulasi ya tentang pentersangkaan ini. Tapi memang akhirnya setelah berbulan-bulan spekulasi bahwa ya aroma politis dalam penetapan tersangka atau sebelumnya dalam pemeriksaan dan pemanggilan Johnny G. Plate ini ya memang berkembang luas gitu. Ya banyak pihak yang menganggap bahwa itu bagian dari tekanan ya kepada Nasdem pasca deklarasi Anies Rashid Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem. Nah, tekanan itu memang banyak yang menduga demikian, mencium demikian ya, tetapi itu biarlah menjadi pandangan-pandangan dan wacana di ruang publik. Jadi kasus penetapan tersangka Johnny G. Plate ini apakah memang murni secara hukum ya ataukah memang ada unsur politis ya. Nah, itu punya konsekuensi-konsekuensi bagi para pemilih di kemudian hari pada pemilu 2024 mendatang. Tetapi memang relasi antara Partai Nasdem dengan pemerintah dalam hal ini, terutama dengan Pak Jokowi, memang sedang turun-turunnya ini. Padahal Nasdem adalah partai yang pada awalnya dan sejak awal itu mengusung Pak Jokowi menjadi capres di 2014. Nah, pasca penetapan tersangka ini tentu orang akan melihat apakah sikap Nasdem berubah. Ya, apakah kemudian Bang Surya Paloh dan jajaran Partai Nasdem itu berubah ya, berubah pilihan atau berubah sikap terhadap pemerintah, atau memang juga ujungnya apakah sikap Mas Anies sendiri itu juga mengalami perubahan gitu. Nah, kemarin setelah Pak Surya Paloh mengumpulkan jajaran DPP Partai Nasdem, kemudian setelahnya ya memang Mas Anies Rashid Baswedan itu berkunjung ke Partai Nasdem dan ngobrol kurang lebih 2 jam gitu. Nah, tentu saja memang sebagai tokoh-tokoh utama ya di panggung politik sekarang dari Mas Aniesnya sendiri maupun dari Bang Surya Paloh sendiri memang mengalami ujian-ujian berat lah pasca pentersangkaan sekjen Partai Nasdem ini gitu. Jadi mereka perlu berbicara dari hati ke hati, konsolidasi dengan jajaran elit Partai Nasdem juga dengan Mas Aniesnya sendiri untuk menetapkan ya atau merancang atau menyusun langkah-langkah ya ke depannya pasca peristiwa ini. Tentu saja juga meresponnya secara baik atas penetapan tersangka ini. Nah, kita lihat di dua media ya, di media liputan6.com dan juga Republika. Kita akan lihat apa sih yang dipilih oleh redaksi mereka dalam membuat judul prosesi kemarin yang agak dramatis ya setelah pentersangkaan ini itu. Nah, di liputan6.com ya, Johnny G. Plate tersangka, Anies, Tuhan akan berpihak kepada kebenaran. Gitu. Ini kata Mas Anies. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setelah sekjen Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Rabu tanggal 17 bulan Mei.
Anies berujar pertemuan tersebut diselimuti rasa prihatin atas kasus yang menimpa Plate. Namun kata Anies, Surya Paloh nampak siap menghadapi peristiwa yang menimpa Partai Nasdem. Tadi di ruangan kita ngobrol, kita diskusi, kita menyampaikan dengan dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua. Cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi-konsekuensi, keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran, kata Anies. Lebih lanjut, Anies mengaku bangga dengan Paloh karena memiliki sifat yang konsisten dalam memegang prinsip. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini, dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Karena itu, ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran, sambung Anies. Maka dari itu, Anies yakin peristiwa ini dapat dilewati dengan baik. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada, dan malam ini saya menyaksikan dari dekat. Nah, itu liputan6.com. Jadi nampak sekali setelah pertemuan itu Mas Anies menyaksikan sendiri betapa solid, teguh, dan tangguh menerima dan menghadapi ini semua gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran tuh. Nah, kalau di Republika ya, itu Republika membuat judulnya itu Johnny G. Plate tersangka, Anies Baswedan, konsekuensi sikap dan pilihan yang diambil Nasdem. Anies mengaku Nasdem tetap bersamanya menghadapi tantangan Pilpres 2024. Ya, biar lengkap kita bacakan. Bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengakui Partai Nasdem menghadapi ujian berat dan konsekuensi akibat dari sikap dan pilihan politiknya. Hal ini disampaikan Anies usai menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Anies menemui Surya Paloh setelah Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem, ujar Anies. Anies juga turut merasakan keprihatinan pasca penetapan tersangka Johnny Plate dalam pertemuannya dengan Surya Paloh. Kendati demikian, Anies menegaskan tidak ada yang berubah dengan Partai Nasdem untuk terus bersamanya di Pilpres 2024 mendatang. Saya tegaskan, kata Anies, tidak ada sedikit pun yang berubah. Ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Nah, ini baru pemimpin sejati kan, tangguh gitu. Mantan Gubernur DKI ini mengatakan penetapan tersangka Johnny Plate tidak membuat sikap dan pilihan Partai Nasdem berubah. Jadi dia ditegaskan lagi tuh, pilihan Nasdem nggak akan berubah. Menurutnya dirinya dan Partai Nasdem justru akan terus bersama-sama menghadapi tantangan menuju Pilpres 2004 mendatang. Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam ini saya menyaksikan dari dekat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana dan kita kirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kita lanjutkan. Anies pun memuji sikap yang ditunjukkan Surya Paloh dan Partai Nasdem yang tetap komitmen bersamanya dalam upaya membangun Indonesia. Di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan. Kesempatan bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Karena itu ujian tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai-nilai kebenaran. Jadi itulah sikap yang ditunjukkan oleh Mas Anies Rashid Baswedan pasca penetapan tersangka
Menkominfo Johnny G. Plate ketika di Nasdem Tower. Jadi gestur, diksi kata, ungkapan, pernyataan, itu substansinya semuanya itu menunjukkan ketangguhan ya seorang pemimpin, karena memang pemimpin itu ya harus tangguh dan siap menghadapi keadaan betapapun sulit dan rumitnya gitu. Nah, ini juga menambahkan keyakinan kepada dirinya dan kepada Partai Nasdem, juga Koalisi Perubahan, juga relawan, simpatisan, para pendukung, termasuk lawan-lawan politiknya, bahwa Mas Anies itu makin solid, ya, justru makin solid, makin teguh, makin kuat, ya, untuk melanjutkan perjuangan menuju Pilpres 2024 mendatang. Ya. Jadi Mas Anies itu amat sangat yakin bahwa apa yang ia perjuangkan, yakni meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan, itu adalah sesuatu perjuangan yang memang benar dan menjadi harapan masyarakat luas. Tidak hanya itu, keyakinan perjuangan Mas Anies juga ditopang oleh keadaan dan kesaksian yang dia lihat dalam proses perjalanan bangsa ini. Tentu saja ada banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, keyakinan Mas Anies itu nampak atas rasa terima kasih juga dia kepada partai-partai pendukungnya, terutama kepada Partai Nasdem yang saat ini sedang mengalami ujian-ujian berat, tekanan-tekanan berat atas pentersangkaan salah satu kadernya yang juga sekjennya sekaligus menterinya. Jadi ini bagian dari konsekuensi yang Mas Anies dan Nasdem harus terima sebagai satu pilihan politik. Walaupun semuanya menganggap atau ada sebagian yang menganggap ini adalah murni secara hukum, kasus korupsi ini adalah murni secara hukum, kita semua adalah para pihak yang juga bersikap dan berkomitmen untuk anti korupsi, tetapi ya aroma politik di dalam proses pentersangkaan ini juga amat sangat berbau menyengat dan masyarakat juga akan melihatnya secara telanjang. Demikian kawan baik, semua pandangan itu biarlah pabrik akan menilainya, apakah ini memang murni hukum atau memang aromanya berbau politik dengan pasal hukum. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.